Padahal mati itu pulang. Kenapa kita takut pulang, Pak? Kita takut pulang ketika kita pulangnya bawa masalah, Pak. Bapak berani nggak pulang kampung? Kalau pas 2 hari sebelum hari H, padahal persiapan sudah matang, ada masalah di kampung, Pak. Dan Bapak sendiri yang bikin masalah. Kira-kira berani nggak pulang kampung? Saya yakin nggak berani, Pak. Kalau maksain pulang kampung, apa yang terjadi, Pak? Panjenengan digebuk, ya, digeremek di kampung itu. Ini sebetulnya yang bikin kita takut, Pak. Jadi ketika kita pulangnya bawa masalah, Pak, ini yang kita takutkan. Dan ternyata kita takut mati karena kita punya masalah. Apa masalah kita, Pak? Iya. Sedikit apa banyak? Nah, sekarang aku semua tuh, ya. Ternyata ini yang jadi masalah kita, Pak. Kita takut pulang bukan karena kita belum siap. Ya, kita takut mati karena kita belum punya bekal. Ternyata bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah ketika kita pulang dalam kondisi membawa dosa. Bagaimana supaya kita pulangnya itu nggak bawa dosa, Pak? Nggak bawa masalah. Bisa nggak, Pak, kira-kira, Pak? Masalah yang ada sekarang selesaikan dulu, Pak. Artinya begitu. Maka berkaitan dengan kematian, yang kadang kita membicarakannya saja pamali, ogah, takut, jangan dulu, kan gitu kan. Nah, sekarang kita balik mindsetnya. Semakin banyak ngobrolin kematian itu semakin bagus, Pak. Di dalam Al-Quran itu ada kisah nyata yang diabadikan, yaitu kisahnya tentang Fir'aun. Apakah Fir'aun ingat Allah? Apakah Fir'aun ingat mati? Ternyata tidak. Dalam hidupnya dia, di dalam Al-Quran disebutkan wa anna rabbukumul a'la, dan saya adalah Tuhan yang paling tinggi, ya, kata Fir'aun. Karena semua fasilitas dunia didapatkan, Pak. Nah, kita nggak ada apa-apanya dengan Fir'aun, Pak. Ya, kesombongannya luar biasa sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kita buktikan bahwa orang mati itu nggak ada satupun yang gentayangan, Pak. Ini di dalam Al-Quran, orang yang sudah wafat itu nunggu kiamat. Keadaannya 1 lagi tidur, 2 lagi pada nyesel, yang ketiga ada yang diteror, yang keempat tetap hidup bahkan mendapatkan rezeki, dan yang terakhir mereka lagi ada dapat siksa kubur. Nggak ada satupun yang menjelaskan roh orang mati gentayangan. Supaya kita berani mengurus jenazah, kita perhatikan apa kemuliaannya. Keutamaan mensolatkan dan mengiringi jenazah, Nabi SAW menyebutkan orang yang hadir menyolatkan jenazah pahalanya 1 qiraat. Dan bila mana ikut menyaksikan ke makam, maka jadi 2 qiraat. Wa mal qiratani, apa itu 2 qiraat ya Rasul? Qala mithlul jabalain al-azimain. 2 qiraat itu bagaikan seperti 2 gunung yang sangat besar, azimain, besar, ya, agung. Padahal di dalam pelaksanaan mengurus jenazah itu ada 4, Pak. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ini baru buat yang nyolatin sama ngiringin, Pak. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan yang memandikan, mengkafani, dan menguburkan? Kira-kira pahalanya lebih besar apa lebih kecil dari 2 qiraat? Ini yang bikin kita rebutan, Pak. Maka kenapa kita punya tim pemulia jenazah milenial, anak-anak muda mau terjun, Pak? Karena melihat kemuliaannya. Masya Allah, perhatikan. Nabi SAW bersabda di sini, hadis dari Abu Rafi', yaitu Aslam maula Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaih. Barang siapa yang memandikan seorang mayit lalu merahasiakan aibnya. Ini cluenya nih ya. Cluenya, kalau mandiin jenazah itu tidak boleh menceritakan aib si mayit. Ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Allah akan mengampunkan dosa yang memandikan jenazah itu 40 kali. Bahkan dalam riwayat At-Tabrani, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, di dalamnya terdapat redaksi 40 dosa besar. Tukang gali kubur itu pahalanya Allah akan berikan rumah sampai hari kiamat. Masya Allah, Pak.
Jadi ini kemuliaan yang dahsyat Pak. Saat ditimpa musibah kematian, buat kita keluarga, di situ ada kesempatan mulia. Kita harusnya muliakan jenazah keluarga kita, bukan malah kita menghindar. Kenapa? Siapa yang memandikan jenazah, maka tunaikanlah amanahnya dan jangan dibeberkan apa yang terdapat dalam tubuh mayat saat itu. Maka orang yang memandikan itu, Allah akan bebaskan segala dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hendaknya orang yang paling dekat dengan kalian yang menutup jenazah jika ia mengetahui. Berarti orang yang paling baik yang memuliakan jenazah kita siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Siapa dia? Keluarga kita sendiri. Sekarang pertanyaannya, siapa keluarga kita yang paling dekat dengan kita Pak? Urut-urutannya Pak. Pasangan, istri, itu paling dekat dengan kita itu. Yang kedua, anak-anak kita. Ya berikutnya tinggal diurai aja lah, dan seterusnya. Ada yang bilang katanya pasangan itu tidak boleh memandikan jenazah, suami tak boleh memandikan istri atau sebaliknya. Ada yang mengatakan begitu Pak di masyarakat. Ternyata Rasulullah sebelum wafatnya pernah menyampaikan kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berkata kepada Aisyah, tidak mengapa bagimu jika kamu meninggal sebelumku. Aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, serta akulah yang akan menyolati dan menguburkanmu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Perhatikan hadis ini Pak. Rasulullah begitu semangatnya pengen memuliakan istrinya. Kalau istrinya wafat lebih dulu. Bagaimana dengan kita Pak? Tidak pernah terpikirkan Pak. Nggak pernah diobrolin malah. Dan kita nggak berani ngobrolin begini. Jadi bolehnya seorang istri memandikan suami. Ya ini. Berikutnya siapa yang keluarga kita yang boleh memandikan kita Pak? Selain pasangan, maka syarat ketentuannya haruslah yang sesama jenis kelaminnya Pak. Maka seorang laki-laki ya dimandikan oleh laki-laki. Seorang perempuan dimandikan oleh perempuan walaupun mahram. Maka urut-urutannya ya bapak dimandikan oleh anak lakinya. Tidak boleh bapak dimandikan oleh anak perempuannya. Dan juga sebaliknya, ibu yang memandikan ya putri-putrinya dan keluarga wanitanya dan kaum muslimat ya yang perempuannya. Suaminya mau ikut mandiin, kasih gitu loh Pak, karena dibolehkan. Nah ini, jadi haruslah yang sesama jenis dengan si mayit. Kenapa harus sesama jenis? Ini berkaitan dengan aurat. Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak wanitamu. Sampai wafat pun hendaknya si mayit itu tidak boleh ditampakkan auratnya kepada siapapun. Maka di dalam teknis memandikan nanti kita akan belajar bagaimana cara menutup aurat jenazah. Memandikannya bagaimana supaya tidak tampak itu. Ini sangat penting karena ini menjaga aib si mayit. Nah, itu intinya di situ. Nah, ketentuan berikutnya yang boleh memandikan jenazah adalah selain pasangan, maka anak usia di bawah 7 tahun pun boleh dimandikan oleh yang beda jenis kelamin. Jadi kalau yang sudah dewasa harus sejenis, tapi kalau di bawah 7 tahun ya, belum tahu mana baik mana buruk, bayi gitu, maka dimandikan boleh laki boleh perempuan. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.